Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik. Allahumma zidna ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ananda semua, kita akan memulai materi praktek jenazah kita, artinya bimbingan praktek pelaksanaan atau penyelenggaraan jenazah. Kita mulai dari segi ilmunya dulu, bahwa ada beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama itu pra jenazah, artinya seseorang yang menghadapi sakratul maut, kita punya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya pertama sekali kita banyak memberikan nasihat-nasihat, menghiburnya, dan memberikan harapan untuk sembuh dari segala deritanya. Nah, yang kedua, pada saat detik-detik menghadapi sakratul maut, seandainya ada tanda-tanda keberangkatan bersangkutan, seperti ada kegelisahannya, kerisauannya, dan segala macam keluhannya, atau hilangnya akal yang bersangkutan, maka kita menempuh cara hadis Nabi, lakinu mautakum, talkinkan mayatmu itu, dalam arti kita diminta membimbing bagaimana orang itu berangkat dan meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu dipandu keluarga kita itu namanya pra kematian. Nah, ternyata Allah menentukan bahwa dia harus berpulang ke rahmatullah. Kita telah membantunya dengan membaca kalimat la ilaha illallah, dan kita berdoa agar dia husnul khotimah. Nah, ketika kita temukan Allah menentukan takdir bahwa dia harus meninggal dunia, maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu kita mengucapkan salawat Nabi sambil mengusap wajah orang yang meninggal dunia itu. Setelah itu barulah kita atur letak yang bersangkutan. Pertama, kita lipat tangannya. Ya, kita lipat tangannya di dada. Kalau sekiranya dia tidak mau diatur, itu kita ikat. Biasa itu sebenarnya diikat orang biasanya dengan selendang, supaya tangannya itu nanti bisa, jangan sampai lurus kaku saja. Yang kedua, kita tutup mulutnya. Nah, biasa orang meninggal dunia itu karena tarikan sentakan napas terakhir itu membuat dia juga menderita. Maka tidak jarang orang meninggal itu mulutnya terbuka. Dan yang ketiga, kita usap mukanya sambil baca selawat. Kemungkinan Allah takdirkan dia melihat rohnya sebelum sewaktu dia meninggal dunia, maka matanya pasti terbelalak melihat rohnya pergi. Nah, inilah derita terakhir yang sangat luar biasa. Nah, kemungkinan itu terjadi, maka kita cepat menutup matanya supaya nanti tidak susah mata ditutup, tidak susah mulutnya tertutup, dan juga tidak susah tangannya dilipat. Nah, ini kerja kita. Lalu kita baringkanlah mayat ini, kakinya menghadap kiblat. Nah, artinya kakinya sebelah kiblat. Jadi seakan-akan lurus dia di tengah rumah itu. Nah, kaki ke arah kiblat ke barat itu, baru kepalanya ke arah timur, sesuai dengan arah kiblat di tempat kita masing-masing. Kalau tempat tidak mengizinkan, apa boleh buat. Nah, inilah namanya membujur mayat. Setelah itu langkah berikutnya, kita memberitahu semua famili, keluarga, bahwa seseorang atau keluarga kita telah meninggal dunia. Nah, setelah berkumpul semuanya, baru kita bicarakan. Yang pertama, membicarakan tentang penyelenggaraannya, hutang piutang mayat. Karena semua amalnya akan terganggu oleh hutang si mayat.
Nah, semua ini makanya dibicarakan hutang piutang mayat. Setelah dapat kesepakatan, nah dilanjutkan dengan tugas kedua. Tugas kedua itu adalah menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk si mayat sebagai haknya oleh si mayat itu, sebagai kewajiban dari kita. Makanya setelah kita menyepakati tentang penyelenggaraannya, lalu kita menunjuk siapa yang akan memandikan. Nah, untuk ini kita perlu tahu kalau perempuan itu yang perempuan, kalau laki-laki itu yang laki-laki, artinya sejenis. Nah, setelah sejenis itu, pilih pula yang terdekat dari si mayat. Ya, mana kerabat terdekatnya? Laki-laki kerabat terdekatnya, yang laki-laki pula. Dan di samping yang terdekat itu ditentukan pula yang bisa menjaga rahasia mayat. Nah, satu contoh kemungkinan ada keluarga terdekat tapi tidak bisa menjaga rahasia si mayat, bapaknya. Contoh, pas dia mandikan bapaknya, ternyata bapaknya itu dapat penyakit rusak di punggungnya misalnya, bernanah. Nanti terceritakan dia sama orang, saya mandikan bapak saya kemarin, rupanya punggung bapak saya sudah hancur, bernanah, busuknya luar biasa. Itu aib bagi si mayat. Nah, kan tidak boleh. Nah, maka si mayat ini rahasianya, walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi yang rahasianya agar rohnya tidak terganggu tetap dijaga oleh keluarga yang tinggal. Nah, berarti yang mandikan pertama sejenis, yang kedua yang paling dekat ke mayat, yang ketiga yang paling bisa menjaga rahasia mayat. Nah, yang keempat adalah syaratnya mengerti tata cara memandikan mayat sesuai syariat Islam. Nah, itu yang keempat. Setelah ini dapat disepakati oleh keluarga, nah maka rangkaian-rangkaian lain barulah diselesaikan. Di mana dikuburkan, di mana disolatkan, nah dan di mana kita akan mandikan si mayat ini. Nah, setelah itu dapatlah yang pertama itu kesepakatan untuk memandikan mayat kita pilih. Nah, kita mandikan mayat itu tetap kakinya membujur ke arah kiblat, di tempat tertutup, tidak bisa terbuka, dan pakai basahan. Walaupun dia sudah mayat, tapi penghormatan kita tetap sama dia itu sebagaikan memandikan orang hidup. Nah, maka tidak boleh laki-laki pergi melihat yang mandi itu perempuan, atau tidak boleh perempuan pergi melihat yang dimandikan itu laki-laki. Nah, ini jaga harga dirinya, jaga kehormatannya, juga kita yang menyelenggarakan menjaga diri dan menjaga kehormatan. Nah, setelah kita baringkan dia di atas tandu, nah kemudian kita usahakan airnya itu mengalir sehingga tidak ada genangan nanti lagi di bawah punggung atau pinggulnya ketika kita melakukan penyiraman. Nah, secara keilmuannya, tahapan untuk memandikan jenazah ini tentu mempersiapkan semua sarana. Untuk itu, semua sarana kita persiapkan, ya. Mulai dari air, kemudian handuk. Nah, tempatnya itu kita lingkar baik-baik, ya, lingkar baik-baik. Nah, kemudian kerandanya, tempat mandikan mayat, tempat mengalirkan si mayat, air mandi mayat, kemudian sabun untuk membersihkan si mayat. Nah, kemudian setelah itu semua sarana prasarana disiapkan oleh keluarga, maka langkah pertama lagi adalah membersihkan mayat dari 7 tempat lubang kotoran. Ambillah yang terbesar kotorannya. Pertama itu ya bagian dubur. Nah, tempat buang air besar. Yang kedua bagian kubul, tempat buang air kecil. Dan yang ketiga mulut, tempat kotoran gigi. Yang keempat itu hidung. Yang kelima telinga kanan dan kiri atau kiri kanan. Yang keenam kedua mata. Yang ketujuh pusat. Nah, ketujuh tempat ini kita bersihkan lebih dulu dengan niat sengaja aku membersihkan mayat ini dari segala macam bentuk kotoran. Nah, untuk membersihkan kotoran buang air besar dari duburnya itu, kita angkat punggung mayat, kemudian kita tekan perutnya, kita urut ke bawah pelan-pelan.
jangan sampai rusak kulitnya. Kita tekan pelan-pelan. Mana tahu nanti ada kotoran terakhirnya itu ketika dia menarik napas. Ketika dia menarik napas, hangus itu kotorannya. Nah, terbakar, maka dia hitam membusuk. Nah, kita usahakan mengeluarkan kotoran itu semua. Nah, supaya nanti ketika dikapani tidak keluar, ketika dipikul tidak keluar, ketika dikuburkan tidak keluar lagi, tidak ada lagi. Maka kita bersihkan semua. Nah, kemudian itu kita ambil dengan satu kain. Nah, baru tangan kita satu yang menyiram, satu yang menggosok, satu yang menyiram, satu yang menggosok, satunya makan air. Nah, setelah selesai, baru kita ke kubur kemaluannya. Nah, kita gosok, kita siram, kita gosok, kita siram, kita gosok, kita siram. Setelah habis kotoran itu, baru kita gosok, ambil kain yang baru, kita gosok mulutnya. Nah, setelah kita gosok mulutnya, sudah terasa bersih, kita ambil kain yang baru, kita gosok hidung dua-duanya. Sudah terasa bersih, kita gosok telinga dua-duanya, kotoran telinga. Sudah terasa bersih, baru kita bersihkan dengan kain baru juga tiap peralihan itu untuk kedua mata. Setelah itu baru kita ambil kain, kita basahkan juga, dan kemudian pusarnya itu kita gosok. Nah, kita bersihkan. Nah, ini namanya membersihkan mayat, tahap pembersihan terhadap mayat. Tahap kedua, mewudukkan mayat. Nah, wuduk ini sunat muakkad. Nah, walaupun akan dudukkan nanti, akan lepas juga wuduknya karena membersihkan nanti, tapi sunat satu lagi adalah mewudukkan mayat. Setelah membersihkan sunat, kemudian mewudukkan mayat. Nah, wuduknya seperti biasa, muka, tangan kanan, tangan kiri, sapu kepala, sapu telinga, dan kemudian basuh kaki. Nah, setelah selesai wuduk, nah barulah kita mulai memandikan mayat. Sengaja aku memandikan mayat ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah, kita siram yang pertama bahu bagian kanan dengan mayat agak ditelungkupkan ke kiri dan dimiringkan dan agak telungkupkan. Nah, siram supaya tersiram 3 kali. Nah, 3 kali dari kepala sampai kaki siram, dari kepala sampai kaki siram, dari kepala sampai kaki siram. Nah, setelah 3 kali itu kita telentangkan, siram dari kepala sampai ke kaki 3 kali. Kemudian kita miringkan ke kanan untuk menyiram bau yang kiri, tapi agak menelungkup supaya punggung kena semua. Nah, kita siram 3 kali. Nah, bagi masyarakat akan terdengarlah namanya mandi 9. Ya, tapi itu mandi yang paling kurang untuk si mayat. Nah, kenapa orang-orang kampung kita menyebut mandi 9? Supaya nanti umat ini tidak meninggalkan jumlah bilangannya. Kalau misalnya tidak bersih 3, maka boleh mandinya 5. Juga tidak bersih, boleh lagi 7. Nah, tapi setidak-tidaknya 3 di bagian kanan, 3 di bagian tengah, 3 bagian kiri oleh masyarakat dikunci dengan bahasa mandi 9. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau kita cari hadis Nabi di 9 tidak ketemu. Ya, nah ini yang diperdebatkan masyarakat. Nah, itu harus Anda pahami. Setelah kita mandikan 9 itu, nah itu namanya mandi wajib. Ya, maka kita kan sengaja aku memandikan mayat ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu barulah kita gosok dengan sabun bersih semua badan. Kita gosok dengan sabun bersih-bersih semua. Nah, setelah itu kita bersihkan, sudah terasa tidak ada lagi lemak-lemak, minyak-minyak yang terasa licin badan, tidak ada, sudah bersih. Nah, barulah Anda mau mengapani mayat. Nah, kata ulama sebagiannya mewudukkan dulu karena dia mau disolatkan. Orang disolatkan harus suci juga, silakan, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, kemudian setelah dudukkan tadi dilap dengan handuk, kemudian kita angkat ke tempat pemasangan kain kafan. Nah, habis satu memandikan mayat, yang kedua mengapani mayat. Karena sudah dimandikan, maka sebelum selesai dia mandi, kain kafan sudah dibentang kan? Bentang. Nah, sudah bentang. 3 untuk laki-laki. Nah, sesuaikan dengan panjang badannya. 5 untuk perempuan. Yang 3 untuk laki-laki ini betul-betul 3. Apakah mau dipakai 1 lembar untuk bajunya atau tidak? Tidak apa-apa. Dibalut saja ketiga sekaligus bisa juga. Kalau perempuan itu 5. Untuk rok 1, untuk baju 1, kemudian untuk jilbab 1, yang 2 lagi untuk membalut badan, membungkus. Nah, itu 5.
Kemudian, nah setelah kita siapkan ala-ala ini satu persatu, kita taburkan kapur barus, kita siram. Laman pertama kita bentangkan, kita siram dengan kapur barus. Sudah kita siram dengan kapur barus, bentang. Nah, kemudian kita bersihkan wangi-wangian. Kemudian kita bentangkan lagi yang kedua, kita siram lagi kapur barus, kita kasih wangi-wangian. Bentangkan yang ketiga, kita kasih kapur barus, kita siramkan dengan wangi-wangian. Nah, sekarang ada membuat kapas, gitu lah. Dikasih kapas, lubang semua pada lubang kapas. Nah, itu bila diperlukan silahkan. Bila tidak ada apa-apa, karena itu bukan sebuah kewajiban, ya. Dan sebuah pula sunat. Hanya disunatkan kalau seandainya bahwa dia itu dalam kondisi basah lubang telinga. Ketika lubang telinganya basah, nah, itu baru kapas. Hidungnya basah juga diberi kapas. Nah, itu baru kita menggunakan kapas. Kalau tidak, ada perlu. Nah, ini yang perlu Anda ingat. Nah, setelah ini semua selesai, nah perempuan dipasanglah dulu kodeknya. Setelah itu dipasang bajunya. Setelah itu pasang jilbab. Nah, berarti meletakkannya, letakkan 2 lapis, letakkan jilbabnya, letakkan bajunya. Letakkan bajunya, letakkan kodeknya. Nah, berarti yang baru letakkan mic di atas. Nah, berarti kodek terpasang dulu. Karena kodek terakhir. Baju nomor 2 terakhir, maka baju nomor 2 dulu. Kemudian baru jilbab. Nah, barulah dibungkus dengan 2 lapis. Nah, setelah itu untuk meletakkan kain ini kita bentangkan pula dulu tali 5 buah. Di atas dari bagian kepalanya, kemudian tentang bahunya, kemudian tentang pinggangnya, kemudian tentang betisnya, kemudian di ujung jari kaki. Nah, di ujung jari kaki 1, di betisnya atau di lututnya, lutut 2, pinggang 3, bahu 4, di atas dari kepala jadi 5. Nah, ini namanya 5 ikatan. Perempuan sama, laki-laki juga sama. Nah, sudah diikat. Nah, baru diikat. Cara mengikatnya, yang bagian kaki mungkin mengarah berlawanan dengan bagian kepala, supaya nanti tidak terbuka mayat nanti ketika kita membuka bagian badan kepala mayat. Nah, diputar kemudian diikat dengan padat supaya tidak ada goyang. Nah, kalau bagi perempuan, nah tentang nih diikat supaya nanti di jalan tidak ada goyang. Nah, itu kira-kira gambaran. Nah, setelah itu, nah barulah kita tutup dengan kain. Orang nutup dengan kain panjang segala macam kan. Nah, setelah tutup dengan kain, nah kita memusyawarahkan berikut. Nah, di mana disolatkan tadi kan. Nah, setelah kita angkat ke tempat sholat, kakinya dudukkan berjalan. Kalau kita buat ke masjid untuk sholat, bagian kaki di depan, bagian kepala di belakang. Tapi kalau disolatkan di rumah saja boleh juga. Nah, berapa yang terkecil jumlah orang sholatkan 1 orang? Semakin banyak semakin bagus. Nah, kalau untuk mensolatkan tidak ada muhrimnya, dan tidak ada pula tidak muhrim. Kalau untuk mandikan perlu ada mahram atau muhrimnya. So kalau untuk sama-sama saja mandikan sebenarnya Nopi, Pak. nah sama-sama mandikan nopi, rebutan laki-laki perempuan, kira-kira tidak etis kan? Seragama. Atau memandikan laki-laki, nopi juga ikut sama-sama berebutan, tidak juga benar ya. Nah, itu makanya. Jadi di sholat dalam muhrim. Setelah saya sholat, nah ketika sholat itu kan, sholatnya sengaja aku mensolatkan mayat ini 4 takbir fardu kifayah karena Allah. Nah, sengaja aku mensolatkan mayat ini 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah, baru kita baca niat. Nah, kan sudah baca niat Allahu Akbar. Nah, setelah itu kita baca Al-Fatihah. Ya, kita baca Al-Fatihah selesai Allahu Akbar. Kita baca salat Nabi sampai akhir, sampai innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Nah, baru kita berdoa sesuai dengan niat tadi. Makanya perempuan itu laki-laki. Nah, kalau kita perempuan, doanya perempuan. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Pokoknya doanya ha. Tapi kalau banyak laki-laki nanti Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, lalu Allahu Akbar. Nah, setelah takbir keempat ini kita baca Allahumma la tahrimna ajroha
atau Allahumma la Tahrimna tahrimna ajrahu. ajrahu. Sampai selesai nanti baru kita baca Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jangan putarnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak, biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru tangan lepas. Nah, sekarang kita mau ngantar mayat ke tempat pesan terakhir. Perlu enggak diiringi dengan doa agar dia selamat? Sholat tadi kan sudah doa juga. Yang mengantarkan perlu juga didoakan. Nah, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Maka kita pasanglah berdoa sama-sama untuk mayat, untuk keluarga yang ditinggal, untuk masyarakat yang ikut menyelenggarakan jenazah. Nah, baru lama ini dan terkubur. Nah, berarti tak mandikan selesai, tak mengapani selesai, tak mensolatkan selesai, dengan bertakbir baru yang terakhir tahap menguburkan. Nah, dibawalah mayat ini ke kuburan. Sampai di kuburan itu kita letakkan di kepala kubur. Nah, ini kira-kira kepala kubur, nah, di kaki kubur, mindrejil kubur, di kaki kubur. Di kaki kubur ini ada kepala si mayat. Nah, kepala si mayat sini kaki kubur. Maka berarti kalau kita membawanya kaki ke depan tadi, pas sampai di sini kita putar. Nah, sini. Oh ya, masyarakat di samping kubur letak sini supaya turunnya mudah. Tapi dalam aturan syariat kita di kaki kubur. Nah, kemudian disiapkan selesai lahat, disiapkan. Kemudian kita menguburkan lagi. Iya, pulang lah. Nah, matiin sebentar. Nah, ada lah. Yang untuk buka ini ada. Nah, setelah kita selesai dikubur, letakkan di kaki kubur. Nah, kalaupun masyarakat di sini tidak apa-apa. Cuma yang disunatkan adalah kaki kubur. Kadang-kala kalau tempat tidak memungkinkan, ya tempatlah di mana mungkin. Ya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam kubur, nah, kepala dulu itu sebabnya ada tikar pandan yang 2 lapis tebal dulu tuh. Supaya mudah diluncurkan gini. Nah, ketika kita menurunkan ini ada doanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, turun dia perlahan. Orang sekitar kubur berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah kalau bisa. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Nah, kemudian sampai di sini maka menerimanya begini. Nah, jadi dia pegang kepala dulu, nanti dia kepala maju, pinggang punggung. Maju lagi tinggal pinggang, maju lagi tinggal kaki betis, maju lagi tinggal kaki. Nah, serentaklah meletakkannya ke dalam lahan. Jadi dia lahannya itu di samping kubur. Nah, ini yang di sini digali. Nah, ini kan lubang kubur. Nah, sini lahan di samping nih. Sehingga tidak terinjak. Nah, barulah dipasang papan begini. Sebelum pasang papan, dibuka mayat ini dulu. Bagian muka, di pipi. Nah, buka semua ikatan, dilepas ikatan, jangan ditarik keluar. Ada pula orang minta nanti itu pelaris jualan, ya, atau ilmu dukunan, ya boleh, itu syirik kita nanti. Nah, biarkan tali di dalam. Nah, setelah itu kita buka pipinya. Nah, kita miringkan letak mayat begini. Nah, lalu kita ambil tanah gumpalan. Minha khalaqnakum, sebesar nih gumpalan, sebesar Bali mau jauh Bali itu. Nah, kita letakkan di belakang kepala supaya kepalanya tidak mutar. Nah, kalau enggak tuh melihat warga dia mengantar ini kan takut. Kemudian wafiha nu'idukum. Tadi wa minha khalaqnakum, dari tanah kalian kami ciptakan. Nah, tanah udah kepala. Wabi selai. Wafiha nu'idukum, pada tanah kalian kami kembalikan. Ambil selai. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kalian kami bangkit ke yang lain. Setelah miring begini baru dipasang papan. Nah, dipasanglah papan untuk meninding si mayat ini. Nah, lalu setelah pasang papan ini baru kita timbun dengan tanah perlahan tangan. Nah, nanti kita memadat samping kubur, tidak terinjak mayat. Kalau tengah kuburan di bawah kita berikan terinjak mayat. Nah, itu namanya etika kita. Lalu kita padat sampai akhir saya dikubur, maka kita kasihlah tanda di kepala. Sebaiknya kepala itu kasih tanda yang bisa hidup, basah. Ini berdasarkan hadis Nabi. Nabi mencari pelepah kurma atau mangga kurma yang muda dan kering. Nah, tak sini harapannya sejuk. Nah, takkan juga kaki satu.
Nah, setelah itu disempurnakan, ditinggikanlah kuburan itu kira-kira 30 cm lah. Nah, 30 cm dari dasar kuburan sehingga nampak bahwa ini kuburan. Nah, tanah kubur dia letakkan 30 cm. Setelah selesai, nah di sini barangkali kita akan mendoakan seperti doa Nabi kepada ahli kubur untuk mendoakan agar kembali, doakan agar dia terbebas dari segala dosa, selamatkan dan diampuni dari segala kesalahan dan terima segala amalannya. Nah, selesai kubur itu, nah apakah berdoa bersama-sama silakan atau tidak silakan. Nah, kita baru pulang sama-sama, ya. Nah, itu selesai tugas kita dan hak dia. Tinggal lagi cerita dia bersama malaikat. Nah, itu kira-kira gambaran, ya. Nah, cerita dia sama malaikat. Nah, inilah kira-kira prosesi penyelenggaraan jenazah. Nah, nanti setelah ini akan ada, nanti kita lakukan memfilmkan, memvideokan prakteknya dengan jenazah, dengan boneka itu. Nah, kita pinjam nanti langsung lah. Sampai di situ pertemuan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.